Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di Capricorn di 6 derajat 23 menit. Di sini kita lihat dan membuat square dengan Jupiter di 8 derajat 30 menit. Berarti agak siang baru terjadi square yang sempurna, dan di sini juga ada Merkurius di 7 derajat 58 menit Virgo membentuk trine dengan bulan. Secara sekilas kita lihat latar belakangnya adalah ya cukup rumit ya. Saya juga mau menentukan mana yang menjadi posisi paling dominan juga lebih sukar hari ini karena semuanya dominan, sehingga kalau semuanya dominan energinya adalah saling bertabrakan. Tetapi yang paling penting adalah karena ini bacaan harian, kita fokus pada apa yang kita bisa maksimalkan hari ini. Yang kita bisa maksimalkan adalah kita bekerja semaksimal mungkin. Itu karena jawabannya ada di bulan yang ada di Capricorn. Ketika situasinya juga nggak terlalu nyaman, ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu demi kebaikan bersama, demi kita mampu melakukan kendali maksimal untuk kebaikan semua, dan di sini juga didukung oleh Merkurius yang ada di Virgo. Ini adalah energi yang sangat baik untuk kita bekerja, terutama secara intelektual, menulis, berkoordinasi, komunikasi, meeting, ya semua akan menjadi lebih terfasilitasi. Cuman perlu hati-hati karena bulan yang square dengan Jupiter, barangkali situasi yang terlalu terbuka membuat kita lupa bahwa kadang-kadang ada yang namanya hierarki, dan hierarki bagaimanapun juga kita nggak bisa melewati hal tersebut ya. Jadi seberapapun kita bebas mengekspresikan pendapat, mencari solusi yang paling out of the box gitu ya, tetapi tetap aja pada akhirnya keputusan ada di atasan. Dan kalau kita lihat di sini latar belakangnya Venus yang ada di Cancer itu oposisi dengan Pluto di Capricorn, dan ini membuat kita barangkali memang menjadi lebih kayak kita lebih berani fight sampai maksimal gitu, walaupun mungkin kita kayak merasa bahwa take it personally. Jadi kalau ada yang tidak setuju dengan pendapat kita, itu kita menjadi lebih tersinggung. Ya, padahal sebenarnya kan pada akhirnya adalah untuk kebaikan bersama, dan ini mungkin juga energi dari Capricornnya juga agak dominan, dan ini biasanya jadi super serius gitu ya. Jadi kayak hitungannya tuh semua apa yang bisa kamu berikan, jadi kalau misalnya kita merasa bodoh, kita merasa nggak berharga kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi yang sama besar, dan persaingan menjadi lebih dominan hari ini. Persaingan dalam arti kata kita ingin memperlihatkan kepada orang bahwa kita tuh punya kapasitas, punya kapabilitas yang maksimal gitu. Dan kalau kita ada flow-nya sedikit pun ya, ada kekurangannya sedikit pun, kita ngerasa kayaknya udah dunia mau runtuh gitu loh. Jadi artinya kita ngerasa harus maksimal banget hari ini, dan kita menjadi lebih sensitif kalau misalnya kita dikritik. Seperti itu sih, terutama kalau dapat kritikan dari atasan. Jadi kan memang semuanya tugas kita, dan kita juga sangat menginginkan kita mengerjakan semua yang terbaik, tapi pada akhirnya take it very easy, ya take it easy. Jadi situasi yang natural adalah serius, persaingan yang positif ya, pokoknya kita memaksimalkan semua terbaik, tapi pada akhirnya kita perlu untuk mengendalikan diri supaya ketegangan suasana di kantor itu tidak perlu menjadi satu hal yang menakutkan buat beberapa orang. Kalau buat saya pribadi itu kadang-kadang memang situasi kalau lagi terlalu serius ini kan membawa dampak kitanya juga jadi ikut tegang ya. Nah,
Kadang-kadang kita memang tidak bisa mengendalikan apa yang akan dipikirkan orang lain, apa yang akan dikatakan orang lain. Tapi yang lebih penting lagi, kita mengatakan pada diri kita sendiri bahwa ini adalah hari seperti hari biasa. Jadi jangan terlalu diambil hati kalau misalnya ada orang yang sepaneng banget. Ini Wanderings of the Mind. Jadi ini adalah penggambaran dari bagaimana kita mampu memusatkan perhatian kita sehingga kita punya konsentrasi penuh untuk mengerjakan satu tugas sebaik mungkin. Jadi masih sama dengan tadi. Kalau di sini 3 kartunya adalah take care of your needs. Jadi kita penuhi sendiri apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena walaupun kerjasama pada saat ini kayaknya somehow keberhasilan kelompok, keberhasilan bersama itu ditentukan awalnya dari kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Jadi apa yang kita bisa selesaikan itu secara mozaik nanti bisa bersatu, kemudian membiarkan roda berjalannya ke langkah berikutnya. Tetapi utamanya adalah kita nggak boleh sampai tertinggal. Bask, enjoy, and light, ini kerjasama sebenarnya ya. Gambar lebah itu adalah kerjasama, dan kerjasama dimana kalau kita mengerjakan tugas yang sukar tapi kita paham bahwa kita punya kontribusi untuk satu hal yang besar, dan kita paham bahwa kalau kita ketinggalan itu akan berpengaruh pada kinerjanya lebih banyak orang, itu pasti kita merasa terdorong, termotivasi untuk mengerjakan sebaik mungkin, gitu aja. Nah, di sini Mirror Guardian, take time to reflect ya. Jadi take time to reflect on your strengths and challenges and how far you've come. Recognize your gift. Jadi ini kalau saya melihatnya ya tadi. Jadi kita tuh punya peran penting di dalam satu kelompok. Kita nggak perlu mengerjakan semua. Kita hanya perlu mengerjakan bagian kita dengan sebaik mungkin. Oke, kalau dari kartu itu konsisten sih ceritanya. Ini kan ya, jadi memang challenge-nya kan the Hierophant ya. Kayaknya sih memang tekanannya besar hari ini. Hierophant itu Taurus dan kadang Capricorn juga. Jadi memang Knight of Pentacles terbalik itu di kartu awal, di situasi itu artinya kita juga nggak terlalu yakin apa yang kita bisa bantu sebenarnya. Di situ ada perasaan kita nggak terlalu percaya diri, atau kita nggak tahu kita mesti ngapain di dalam situasi bersama. Ada orang yang dominan dan kita jadi agak confused, kita mau kontribusi apa. Tapi kita harus keluar dari pikiran seperti itu. Ya, jadi kalau ada hambatan dan kita tersinggung karena ada seseorang yang dominan dan kita jadi confused, kalau menurut saya pada saat seperti ini adalah kita menenangkan diri, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Karena dan nomor satu itu sebenarnya tanya direction yang memang punya tugas untuk membagi peran, membagi tugas masing-masing. Itu kalau bisa pada hari ini kita bertanya dengan jelas ya. Kalau jawabannya juga nggak jelas, kita bebaskan diri kita dari semua tekanan-tekanan tersebut. Lihat dengan kepala dingin, perhatikan kira-kira apa yang masih bisa kita lakukan. Setelah kita lakukan, kita mungkin bisa menunggu beberapa saat ya, tidak terlalu lama, untuk melihat apakah yang kita lakukan memberi dampak atau memberi kontribusi terhadap kerja bersama. Ini bahasannya kerjaan banget, dan ini adalah tentang bagaimana kita bekerja sama di situasi yang sangat challenging. Sebenarnya itu tadi saya bisa bercerita, mungkin detailnya nggak terlalu paham saya ngomong apa gitu ya, karena saya juga menjelaskan sesuatu yang konseptual itu kan memang nggak terlalu mudah. Tapi your real work is remembering who you are. Jadi kebalik lagi, ini sama dengan sarannya ini ya, remembering who you are. Kita kadang-kadang confuse ya, orang kasih instruksi nggak konsisten, situasi berubah-ubah,
tetapi kita tetap punya core-nya kita, apa yang menjadi kemampuan kita, dan itu lakukan saja, nggak usah banyak tanya. Kalau pada saat ini juga nggak bisa langsung kasih kontribusi, artinya kan situasinya itu memang lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Setidaknya kita mengupayakan sesuatu untuk memberi sesuatu pada saatnya nanti, mungkin nggak hari ini, mungkin bisa besok. Apa yang sudah kita kerjakan dengan semaksimal mungkin itu akan kepake. Kalau saya pengalaman selalu begitu. Jadi di saat kita bingung, kita nggak tahu mesti ngapain, dan kemudian kita ingin membantu, tetapi yang memberi instruksi pada kita juga dalam kondisi juga belum terlalu bisa memberikan instruksi yang jelas karena satu dan lain hal, maka kerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Biasanya kalau dari pengalaman saya, yang saya siapkan itu tetap akan kepake besok, walaupun sifatnya adalah bukan instruksi, tetapi yang antisipasi apa yang bisa kita lakukan. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita mengingat, oh saya tugasnya di sini, oh scope of work saya seperti ini, oh deskripsi jabatan saya seperti ini, tanggung jawab saya ini. Nah, lakukan apapun yang menjadi tanggung jawab kita. Oke, Wanita Indah di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.